Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas anime Boruto episode 158. Sebuah episode yang akhirnya memperlihatkan kemunculan dari Deppa, seorang anggota organisasi Kara yang belum pernah diperlihatkan di versi manga. Selain itu, episode ini juga memperlihatkan Boruto yang bertemu dengan salah satu anggota Inner Kara bernama Victor, serta memberikan beberapa adegan yang terasa sedang mengisyaratkan tentang apa yang akan terjadi di arts aktuasi Kara. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan anime Boruto episode 158 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, cerita dibuka dengan kemunculan Deppa di sebuah tebing dan dilanjutkan dengan adegan Deppa yang terjun dari tebing tersebut, di mana kita bisa memastikan bahwa dia adalah Deppa karena pihak official sengaja memperlihatkan setengah wajah Deppa yang memiliki angka 7 Romawi. Lalu bila ada yang bertanya di manakah lokasi Deppa muncul, maka menurut kami cukup masuk akal bila ada yang beropini kalau Deppa berada di wilayah Tani Monokuni atau negeri lembah, karena penggambaran dari topografi atau kondisi geografis di sana terkesan seperti berada di Tani Monokuni. Nah, selanjutnya saat pertama kali Deppa dimunculkan, dia terlihat memakan sebuah makanan, di mana makanan yang dia makan ini digambarkan seperti layaknya buah. Dan jujur di adegan ini aku jadi teringat dengan buah setan dari seri One Piece, karena bentuk dari buah yang dimakan Deppa digambarkan mirip dengan buah setan. Oh ya, kemunculan Deppa yang menjadi pembuka cerita di episode ini seolah mengisyaratkan bahwa Deppa akan memiliki peranan yang cukup penting di arts aktuasi Kara. Namun sayangnya ada sebuah pertanyaan yang belum terjawab di sini, yaitu apa yang dilakukan Deppa jika dia benar-benar berada di Tani Monokuni? Hal menarik kedua, Boruto tanpa sengaja membelah papan target yang dia gunakan untuk latihan melempar shuriken. Lalu mengapa dia dapat membelahnya? Ya, tentu saja seperti yang dikatakan oleh Boruto, karena dia sudah mengeluarkan kekuatan dengan jumlah yang terlalu besar saat melempar shuriken. Tapi mengapa dia bisa mengeluarkan kekuatan dengan jumlah yang terlalu besar? Ya, belum dijelasin secara detail sih. Tapi di adegan selanjutnya, saat Boruto melihat karma miliknya, seolah mengisyaratkan bahwa sudah terjadi sesuatu dengan karma yang dia miliki. Dan dari adegan ini seolah mengisyaratkan bahwa segel karma Boruto akan dibahas di arts baru ini, atau paling tidak segel karma Boruto akan disinggung di arts baru ini. Hal menarik ketiga, Sasuke mendatangi Boruto untuk memberikan sebuah sarung tangan. Dan uniknya, dia terlihat muncul di waktu yang sangat tepat, yaitu sesaat setelah Boruto membelah sebuah papan target. Tapi benarkah waktu kedatangan Sasuke ini hanyalah sebuah kebetulan semata? Ya, menurutku bukan sepenuhnya kebetulan sih, karena cukup masuk akal bila Sasuke sebenarnya sudah datang di saat Boruto berlatih. Lalu dia baru muncul setelah Sasuke mengamati Boruto dan melihat ada sesuatu yang aneh dengan sikap Boruto. Kemudian dari perkataan yang diucapkan oleh Sasuke, pihak official seolah mengisyaratkan bahwa kedatangan Sasuke bukan hanya untuk memberikan sarung tangan. Lalu apa tujuan Sasuke menemui Boruto selain memberikan sarung tangan? Ya, tentu saja untuk memberikan arahan kepada Boruto agar Boruto fokus berlatih dan tidak mencari informasi secara membabi buta tanpa mengetahui keadaan dan tujuan asli musuh. Karena bila Boruto mencari informasi dengan cara membabi buta, Boruto bisa mengulangi masa kelam Sasuke. Tidak hanya itu, saat dia berbicara dengan Boruto, Sasuke terlihat sempat melirik ke arah papan target yang sudah terbelah oleh shuriken Boruto. Dan hal ini seolah mengisyaratkan bahwa dia sedang berusaha mengamati perkembangan segel karma milik Boruto. Tapi mengapa di adegan ini Sasuke sama sekali tidak menyinggung tentang papan target yang terbelah oleh Boruto? Ya, tentu saja karena Sasuke sudah melihat bahwa Boruto sangat mengkhawatirkan segel karma. Dan bila dia menyinggung tentang papan target tersebut, bisa dipastikan bahwa kekhawatiran Boruto akan meningkat. Hal menarik keempat, tim 7 Boruto mendapatkan misi baru dan akan mendapatkan bantuan dari seorang Jonin bernama Mukino. Tapi uniknya, saat Mukino pertama kali bertemu dengan Boruto dan yang lain, dia menjawab perkataan Konohamaru dengan berkata, "Ya, akhirnya aku dibebaskan." Lalu sebenarnya apa arti dari kata dibebaskan di sini? Mungkinkah ini berhubungan dengan misi yang dia jalankan sebelumnya?
Kalau ini memang benar, maka menurut kami di luar sana ada cukup banyak shinobi yang merasa terbebani dengan misi yang mereka dapatkan, di mana rasa terbebani ini dapat menimbulkan rasa kecemburuan sosial yang berujung dengan sesuatu yang buruk. Hal menarik kelima, lewat perkataan Mukino, pihak official akhirnya menjelaskan bahwa perdamaian di dunia shinobi yang tercipta setelah Perang Dunia Shinobi keempat hanyalah sebuah perdamaian semu. Karena faktanya berkat perdamaian semu inilah tercipta banyak sekali konflik dan perselisihan di daerah-daerah terpencil, di mana konflik dan perselisihan ini dapat mengakibatkan beberapa dampak yang cukup serius. Salah satunya adalah menurunnya kepercayaan sebagian orang terhadap shinobi, hingga dapat membuat mereka menyepelekan perdamaian dunia shinobi dan berakhir dengan gerakan-gerakan anarkis. Dan lebih parahnya bisa membuat mereka menjadi salah satu pendukung organisasi gelap seperti Kara, mengingat organisasi Kara sudah bergerak lebih cepat dari para shinobi di daerah-daerah terpencil. Bahkan sudah ada beberapa orang yang menganggap kalau Kara sudah menjadi penolong mereka, seperti apa yang terjadi pada Karashi di episode sebelumnya. Tidak hanya itu, ada kemungkinan juga bahwa hal ini akan menjadi salah satu penyebab berubahnya anggapan atau pandangan tentang perdamaian di dunia shinobi dari beberapa karakter seperti Kawaki atau Boruto di masa depan. Hal menarik keenam, entah apa alasannya di saat Konohamaru berbicara dengan Boruto, pihak official memperlihatkan bahwa Boruto dan Konohamaru memakan pil makanan. Padahal biasanya hal sekecil ini jarang sekali diperlihatkan karena dianggap tidak terlalu penting. Lalu mengapa hal ini diperlihatkan dengan jelas di episode 158? Mungkinkah ini berhubungan dengan perusahaan medis milik Victor? Menarik untuk kita nantikan. Hal menarik ketujuh, walau negeri lembah terletak di tempat yang cukup terpencil, tapi ternyata teknologi modern sudah masuk ke daerah tersebut. Dan hal ini menjelaskan bahwa teknologi modern sudah menjadi hal yang sangat wajar di dunia shinobi. Hal menarik kedelapan, berbeda dengan Akatsuki yang memanfaatkan misi terlarang untuk memajukan kelompok mereka, organisasi Kara lebih memilih untuk membesarkan organisasi mereka dengan cara berdiri di belakang perusahaan besar yang mau mendukung mereka. Dan sepertinya mereka sudah melakukan beberapa politik monopoli di pasar gelap agar perusahaan yang mendukung mereka bisa menjadi perusahaan yang lebih besar, di mana ketika perusahaan yang mereka dukung menjadi semakin besar, maka mereka akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Karena seperti apa yang terjadi di dunia nyata, selain politik ideologi, salah satu hal yang bisa menggoyahkan sebuah sistem pemerintahan adalah politik pasar atau politik perdagangan. Kalau di dunia Boruto sih mungkin politik senjata ilmiah ninja, mengingat senjata ilmiah ninja sendiri dianggap dapat menyetarakan status manusia biasa dan para keturunan shinobi atau ninja. Ditambah lagi, menurut apa yang dikatakan oleh Sarada, saat ini cukup banyak perusahaan yang bersaing dalam hal penemuan-penemuan baru. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa secara tidak langsung, persaingan inilah yang sudah mengakibatkan terciptanya banyak konflik atau perselisihan di daerah-daerah terpencil. Dan dari hal ini cukup masuk akal bukan? Bila organisasi Kara memang menunggangi beberapa perusahaan besar untuk kepentingan mereka sendiri. Hal menarik kesembilan, tim pencari yang dikerahkan oleh Victor merupakan para pengguna senjata ilmiah ninja. Dan hal ini bisa kalian lihat sendiri dari gerakan dan gaya mereka memojokkan Boruto dan yang lain. Ya walaupun belum jelas sih senjata ilmiah ninja seperti apa yang mereka gunakan. Hal menarik ke-10, ada seorang pegawai yang terkesan sengaja menunjukkan informasi tentang lokasi pencarian Anato. Padahal menurut salah satu pegawai, pergerakan dari tim pencari dirahasiakan oleh pihak perusahaan, dan salah satu pegawai perempuan yang ada di sana tidak diberitahu tentang informasi tersebut, karena informasi tersebut merupakan informasi yang sangat rahasia. Tapi mengapa salah satu pegawai dari perusahaan tersebut sengaja menunjukkan lokasi pencarian Anato? Hal menarik ke-10, ada orang misterius yang mengawasi Boruto dan yang lain, di mana orang misterius ini seolah sedang memastikan kalau rencana yang dia miliki sudah berjalan dengan lancar. Ya walaupun ada kemungkinan juga kalau dia cuma ingin mencari informasi. Oh iya, orang misterius tersebut terlihat memakai seragam anggota pencari dari perusahaan Victor. Hal menarik ke-11, Victor seolah memiliki rencananya sendiri dan berbeda dari organisasi Kara. Karena entah mengapa setelah Victor dibunuh oleh Kashin Koji di versi manga, seolah tidak ada satupun anggota Kara yang mempermasalahkan hal tersebut.
Tapi kita juga belum bisa memastikan apakah kematian Victor dipermasalahkan atau tidak oleh organisasi Kara. Karena ada kemungkinan kalau sebenarnya hal ini dipermasalahkan oleh organisasi Kara. Hanya saja belum diperlihatkan di versi manga ataupun anime. Atau bahkan organisasi Kara tidak terlalu peduli dengan anggota inner mereka. Kedua belas, Konohamaru dan Mukino seolah menyadari sesuatu saat Victor berbicara tentang Perang Dunia Shinobi keempat. Lalu sebenarnya apa yang disadari oleh Konohamaru dan Mukino? Ke-13, dari pembicaraan Victor yang menyinggung tentang tangan buatan Naruto dan penduduk sipil yang tidak bisa mendapatkan hal yang sama, seolah mengisyaratkan bahwa sudah timbul kecemburuan sosial antara manusia biasa dengan para shinobi. Ke-14, ada kemungkinan bahwa teknologi medis yang dikembangkan oleh Victor merupakan sebuah teknologi yang berhubungan dengan sel Hashirama atau Zetsu putih, di mana hal ini didasarkan dari dua hal. Pertama, subjudul untuk episode selanjutnya adalah sel Hashirama. Kedua, karena Zetsu putih dan sel Hashirama memiliki kemampuan untuk beregenerasi. Ditambah lagi di akhir episode 158 sempat diperlihatkan ada semacam akar yang digambarkan menyerupai akar pohon Shinju. Ke-15, walaupun Victor menjelaskan tentang penyerangan Anato dan terlihat sedang berusaha mencari Anato, tapi hal ini seolah mengisyaratkan bahwa penyerangan Anato merupakan bagian dari rencana Victor. Lalu mengapa Victor melakukan hal ini? Ya, ada kemungkinan kalau dia sedang berusaha untuk menghilangkan barang bukti dari eksperimen rahasia yang dia jalankan. Atau bahkan tim Anato sudah mengetahui sesuatu tentang eksperimen Victor hingga membuat Victor berencana untuk membunuh semua orang yang mengetahui informasi tersebut. Namun sepertinya Anato sudah berhasil kabur dari penyerangan yang sudah direncanakan oleh Victor. Dan karena hal inilah Victor berusaha mencari Anato untuk menghilangkan saksi ataupun barang bukti. Dan bila ini memang benar, maka bisa kita katakan kalau Victor hanya berpura-pura bersikap baik di depan Boruto untuk mengelabui mereka. Ya, Boruto dan yang lain sudah masuk ke dalam jebakan atau perangkap Victor yang merupakan anggota organisasi Kara. Ke-16, perubahan yang terjadi pada Anato dan kemampuan yang dimiliki Anato mengingatkan kami dengan tiga hal. Pertama, dengan kemampuan yang dimiliki oleh Jugo. Kedua, dengan kemampuan yang dimiliki oleh Zetsu putih yang tercipta berkat bantuan sel Hashirama. Dan yang ketiga, mengingatkan kami dengan kemampuan yang dimiliki oleh dua anggota Kara seperti Delta dan juga Kawaki. Lalu sebenarnya apa yang terjadi dengan tubuh Anato? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.